Makanya ada yang muter tuh 3 kali gitu kan, ada yang sakingan ini belum. Kalau udah diangkat nih, jangan sampai angkat lagi, niat belum sempurna masih begini, jangan angkat, masih mustakmal jadinya. Bukan basuhan kedua ini, karena niatnya belum selesai, ini lepas ya, nggak boleh. Jadi kudu sempurna, kudu sempurna ya. Ya, kalau menurut istilah itu, menurut istilahnya apa niat? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu yang berbarengan dengan melakukannya. Itu niat. Ya. Niat itu melakukan sesuatu ataupun bermaksud melakukan sesuatu berbarengan dengan melakukannya. Kita pengen wudu, maksud wudu, maka sekaligus ngelakuinnya. Ya, ngelakuinnya sekaligus. Itu niat. Nah, andai kata beda, ada niat, ada azam. Azam itu rencana. Besok kita mau jalan-jalan. Kemana? Ke Cibodas. Ini rencana. Baru rencana. Namanya azam. Kalau ngelakuin ternyata dari sini besok tuh dilakuin, dari sini jalan-jalan ke Cibodas, namanya udah niat jatuhnya. Jadi kalau niat mah melakukan sesuatu dilakukan. Jadi bermaksud. Nah, dibarengin dengan perbuatannya gitu. Pengen sesuatu dilakukan langsung. Muqtarinan bi fi'li. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Ya. Bahasa Arabnya qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Tuh niat. Ya. Jadi beda niat. Kalau niat itu langsung dilakukan. Contohnya bagaimana? Usolli fardhu dhuhri. Kan langsung sholat. Beda begini. Saya niat zuhurnya di akhir waktu. Ya. Kan ada begitu. Kita niat nih, niat di akhir waktu sholat zuhur. Ini bukan niat namanya. Ini namanya azam. Kalau niat tidak boleh terlambat, langsung disegerakan. Harus langsung dilakukan. Ya. Makanya ada niatul mukmin khairun min amalih. Hadis Nabi itu salah satu, ada hadis Nabi ya, au kama qala Nabi itu, niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Maksudnya ya rencana tadi. Ya, kita besok kalau andai kata punya uang pengen sedekah ke masjid 3M. Begitu kan, ya, tahunya besok mati. Tuh, itu udah dihitung. Niat baiknya saja udah dihitung. Jadi niat seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Kadang nggak ngelakuin masalahnya, ya. Gitu. Beda. Gitu. Kalau niat nih, kalau niat kebaikan, kalau kita niat kebaikan langsung dicatat. Kita nih pengen azam nih. Saya azam mau ziarah, saya azam mau silaturahmi. Ternyata nggak dilakuin, itu udah dicatat pahalanya. Tapi beda begini. Saya mau rencanain nyolong. Ya, nyolong apa? Nyolong anak orang. Begitu. Ini malaikat nggak langsung nyuri, nggak langsung nyatet. Ya, walaupun rencana itu ditung, jadi malaikat tuh nahan, nggak mau nyatet dulu. Kalau ngelakuin baru dicatat. Kalau enggak jadi. Tuh.
kurang baik bagaimana tuh Allah mau orang mukmin? Giliran niat baik langsung dicatat, giliran niat buruk ditahan. Ya, kurang beruntung bagaimana kita jadi umat muslim. Mau nyari Tuhan lain, mau nyari Tuhan lain, kali pengen nyari yang lebih dari Allah. Enggak ada. Allah itu ala syai'in qadir. Kenapa kita setiap sholat atau kita melakukan itu harus wudu? Karena di dalam satu surat Al-Maidah itu ada hadisnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tuh, ini dalilnya. Dalil wudu. Langsung dari Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 6. Kalau tanya, apa dalil wudu? Dalil wudu surat Al-Maidah ayat 6. Lihat be, ya. Ini dalilnya. Ya. Faghsilu wujuhakum, satu, basuhlah wajah kalian. Ya, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian sampai sikut. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang keenam at-tartib, enggak ada di situ. Ada enggak? Di dalam ayat Al-Qur'an ada enggak dalil tartib? Ada, tapi disebutkan amalan fikih tartib berurutan. Lihat di dalam Al-Qur'an. Faghsilu wujuhakum. Ya. Niatnya di sini masuk enggak? Enggak ada niatnya. Niatnya di dalam hadis. Tuh. Enggak masuk. Makanya tuh ya, kita tidak bisa mengambil dalam satu tatanan hukum dari Al-Quran doang, nggak bisa. Jadi begini, tatanan hukum nih, biar kita paham semuanya. Artinya jangan berpatok ke Al-Quran dan hadis doang. Kias, jadi kalau kita orang Imam ulama Syafi'i itu ada 4 tatanan hukumnya. Kias, ijma, ijma, kias, Al-Quran, hadis. Ijma, qiyas, Quran, hadis. Ijma, ya. Jadi Al-Quran dulu. Al-Quran nggak ada di dalam Al-Quran, di hadis pasti ada. Ya, ada. Ketika hadis nggak ada, cari di dalam qiyas atau ijma. Ya, kesepakatan ulama. Ketika di kesepakatan ulama nggak ada, qiyas ulama. Ijma, qiyas, ya. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Qiyas ini mentafsirkan ijma. Ijma mentafsirkan hadis. Menafsirkan hadis, ya, hadis. Al-Quran, hadis mentafsirkan Al-Quran. Ya, jangan sekonyong-konyongnya. Ulama Imam Syafi'i sama kayak kita manusia. Jangan, kedudukan kita berbeda. Ya, banyak. Itu ada yang nggak perlu niat, asal ingat Allah udah itu beres. Nggak bisa, ya. Di dalam mazhab Syafi'i niat itu menjadi rukun. Ya, apabila nggak niat maka tidak sah. Karena Imam Syafi'i menafsirkan hadis innamal a'malu binniyah, hanya saja sahnya perbuatan itu dengan niat. Sahnya, ya sah, bukan sempurna.
Beda antara sah sama sempurna. Ya. Nah itu yang pertama niat. Yang kedua wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Ya, di mana wajah yang disebut wajah tadi? Tempat panjangnya, tempat tumbuhnya rambut sampai tempat tumbuhnya jenggot nih rahang bawah. Lebarnya antara kedua kuping ini nih, apa namanya nih? Nih. Bukan ini, nih. Tetelan, kok tetelan. Nah ini nih, pentil kuping. Nah, pentil kuping, jangan ngeres pikirannya, Pik. Ya ini mah pentil kuping, Pik. Ya, jangan ngeres, Pik. Roman ya, mau nyamber sama Eman. Nah ini pentil kuping, ya, jangan kemana-mana. Ya, nih, jadi ini. Ya, andai kata kok nggak ada kupingnya, ya, andai kata dia lahir kupingnya nggak ada, atau nggak rapat, sehingga pentil nggak ada, ya, bagaimana? Ya segitu semuanya dibasuh, ya, dibasuh semuanya. Makanya kalau yang botak makan begitu, beda antara ada bab sunnah. Tuh, nggak seandainya bagaimana? Wudhu begini wudhunya, ada yang begini. Biasa anak-anak kecil. Ini nggak kebasuhan, ini nggak kebasuhan. Yang kebasuhan cuma ukuran tangan. Nggak kebasuhan, nggak sah. Jadi harus sempurna muternya. Ini muter ini sambil niat. Ya, sambil niat. Jadi harus kebasuhan dari sini. Nah, kedua begini, ada masalah. Ini kita kan biasanya nih, ya namanya ini semuanya apa namanya, perjaka semua ini, perjaka tulen semua ini, ganteng-ganteng gitu kan. Setiap mau udah karena dia habis wudhu nih rapi, lupa wudhu, karena habis dandan akhirnya udah pakai yang namanya minyak jelantah buat rambutnya. Minyak apa, Pik? Gak pakainya, Pik? Oh, nggak pakai minyak biasa, pakai minyak ini ya, goreng. Minyak krem. Minyak krem motor dipakai. Nah, gitu ya. Pakai komet apa ya? Gesbe atau komet. Nah, rambutnya panjang. Panjangnya ada batasnya. Ini boleh kita basuh. Ini bicara ini ya, bicara rambut nih. Kan ini kan yang ketiga. Yang keempat nanti ba'du ra'si itu, membasuh ke bagian kepala nanti itu mah. Tapi kita bahas ya, nanti bahasan yang keempat sebenarnya. Ini kita bahas membasuh kepala. Ya, membasuh kepala. Kalau kedua tangan ini. Gitu ya, ntar. Kita apa diurut aja, diurut nih. Andai kata nih, kepala kan batasnya sampai ini, tempat tumbuhnya rambut sampai jenggot, ya kan? Gitu. Nah, ini harus kebasuhan semuanya. Nah, bagaimana? Ini kan basuhan wajib, anggota wajib. Dia ternyata diisang. Ya, diisang. Habis main salto-saltoan, jatuh. Ininya lecet. Dikasihan sapas. Dia main wudhu aja, nggak sah wudhunya. Kudu dibuka sapasnya, kudu dibuka, gitu kan? Nah, kudu dibuka, nggak boleh. Ya, ini nggak boleh ada kehaling apapun, kudu kebasuhan. Ada lagi kasusnya. Ini dia habis main apa namanya tuh, bikin layangan, ceritanya bikin arku layangan, bambunya saking kuatnya, ini saking keselnya dia lagi bikin ngalusin arku, pisaunya berbalik kemari, sobek ke pipinya, jadi codet dah, 4 codet. Ini dijahit, akhirnya kan diperban. Nah,
bagaimana wudunya? Sedangkan ini batasan, ini anggota wajib. Selagi masih ada air harus wudu, nggak boleh tayamum. Nah ini kan nggak boleh, kita lagi diperban. Tetap yang tidak keperban itu diwudu, diperbannya nanti ganti dengan tayamum. Setiap anggota wajib apabila kita diperban, basuh untuk mana yang anggotanya? Misal nih jempolnya cantengan, ya, jempolnya jempol tangan gitu kan, jempol ini saking dia apik banget sama kukunya, lupa bersihin. Banyak di sini nih, tai kucing tuh. Tai kukunya itu banget, akhirnya bikin cantengan di tangan. Karena udah parah kudu dicabut kukunya, ya kan? Dicabut, diperban enggak? Ini kan basuhan wajib hukum, maka ini diperban, tidak perlu dibasahin. Yang dibasahin yang tidak kena perban. Nanti ini hanya diusap di atasnya, baru diganti dengan tayamum. Ya, banyak kita begitu, kita lihatin orang, ya orang tua gitu kan, apalagi bocah mah. Ini ada aja orang tua yang kakinya ini dengkulnya diansaplas, itu begitu aja, kagak dicabut aja ansaplasnya, cabut sampai. Kalau seandainya kan udah basah, tetap nggak bakal tembus. Ya, kenapa? Kehaling ataupun kehalang oleh hansaplas, kulit yang harusnya kebasuhan. Basah. Di sini kita kan pelipis nih, gitu. Dia ceritanya kan menghayal, ngimpi. Pas ngimpi lagi berdua sama wadon, belum ngapa-ngapain, ada ketabrak kereta, jeder, taunya mau kena ini tembok atau kena ini apa, ubin jatuh, pek, ininya pelipisnya bocor, akhirnya kan di ansaplas ya. Pikir dia ansaplas mah tetap tembus, tetap enggak sah. Kan ansaplasnya basah, iya ansaplasnya basah, kulitnya enggak. Ya, kudu dicopot. Ya, kudu dicopot. Yang ketiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai sikut. Tuh, sampai sikut. Ini sampai sini. Sikut kan ini. Ya, sikut ini sampai sikut doang. Tapi sunnah wudunya melebihkan 3 jari. Melebihkan 3 jari ini termasuk sunnah. Jadi melebihi dari batasan wajib itu namanya sunnah. Jadi sampai sini doang nih sikut nih wajibnya. Nah, perhatikan membasuh tangan, jangan begini-begini doang, ininya kering, kudu dibasuh. Ya, kudu semuanya kebasahan. Kan ada yang begini nih, pikir airnya ngalir kemari. Iya, airnya ngalir, kan ada yang enggak kebasuhan, makanya kudu diusap semua. Nah, basuhan pertama nih kudu begini, jangan sampai keangkat. Kalau keangkat lagi basuh, keangkat begini, balik mustakmal gitu. Ya, beda lain kalau udah basuhan kedua. Tuh. Ya. Terus masuk ba'dur ra'si, dan membasuh sebagian dari kepala. Jadi membasuh sedikit. Ini dong tuh. Andai kita udah tadi contohnya, kita udah rapi, mau kena pagi-pagi ya kan, mau berangkat kerja, kan biasanya kita kena udah kebiasaan habis mandi biasanya wudhu, ini lupa nggak wudhu gitu kan. Tetapi udah apa, udah rapi, udah sisiran, pokoknya mah udah belahan apa, udah sisiran kayak cengger ayam jago kan, kita ada sisiran apa yang dibelah 2 kan gitu, sisirnya ada yang kayak kelok 9 sisirnya, udahlah pokoknya macam-macam gitu ya, yang belah tengah, belah pinggir gitu ya, pokoknya lah yang acak-acakan kan begitu. Nah, ini saking sayang sama sisirannya sedikit doang boleh,
karena ba'du ro'si, sebagian dari kepala. Ada lagi orang saking sayangnya sama rambutnya, sama saking sayangnya sama minyak wanginya, saking rambutnya panjang. Kalau rambut depan nih, syaratnya kalau rambut depan tidak boleh melebihi dari batas wajah. Panjang ini kan pendek, panjang sampai sini nih, sampai bibir. Tarik aja, ininya aja nih boleh. Saking sayangnya, ini yang dibasuhin ujung rambut panjang, tapi panjangnya rambut depan tidak boleh melebihi batasnya wajah. Ya, tarik dikit, usap. Ya boleh. Ini bicara boleh. Ya, sakingan dia sakit sayang sama minyak wanginya, kan cari tuh sedikit, kan rambutnya udah panjang. Mas jadi panjang nggak? Gitu. Iya. Nah itu, kalau panjang yang melebihi batas wajah nggak boleh. Kalau masih di sehidung, semulut atau sejidat, sayang nih sama sisirannya, ambil aja satu, giniin, 1, 2, lagi lagu apa begitu. Ini kan bicara boleh. Itu ba'dur ro'si. Atau ini, ya, ini sayang lihat belakang. Boleh. Ya, itu yang wajib sebagian. Kan ada yang orang butuh begini. Ya, ada gitu. Itu mah syaratnya harus botak atau enggak rambutnya pendek 1 cm. Kalau enggak ya 2 cm. Harus pendek. Itu boleh kalau orang enggak ada rambutnya botak gitu kan. Kudu begini. Terus beginiin tuh. Boleh langsung. Kalau pendek tuh ngebasuh sunahnya kan, kalau sunah bicara sunah ini tuh. Kalau rambut panjang nggak sunnah, diratain begini, gitu. Pokoknya itu ya, nanti kalau bicara sunnah. Nah itu banyak. Nah, ya lagi. Bagus lur rijla ini yang ke berapa nih? Kelima ya. Membasuh kedua kaki sampai mana? Ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki, gitu ya. Yang keenam at-tartibu, tertib, gitu, tertib ala ma dzakarnahu, atas apa yang telah disebutkan. Nah ini tertib itu berurutan. Jadi dari niat basuh muka, basuh kedua tangan, basuh ya, mencuci wajah, basuh tangan, yang gitu, membasuh sebagian, mencuci kedua kaki, itu tertib. Gak boleh dari niat langsung tangan, dari tangan ke wajah, dari wajah ke kaki, dari kaki ke batu, gak boleh. Namanya juga tertib. Nah, itu tadi ya, bicara niat itu panjang sebenarnya. Kan ada begini, dia basuh, kita bicara kasus-kasus aja.
kadang-kadang yang dialami oleh kita ya, kita lagi wudhu, basuhan pertama kita udah niat apa belum ya? Ya kan? Kan lagi basuhan pertama, basuhan kedua kayaknya niatnya tadi nggak sempurna, ragu-ragu nih, kan ada yang begitu. Ini bagaimana wudhunya? Diulang wudhu lagi. Jadi begini, orang begitu ya pokoknya. Jadi apa namanya, perkara niat itu penting. Penting banget, jangan sampai kita nyempelein gitu, dipelein caranya wudhu. Masya Allah. Nih bismillahirrahmanirrahim. Kalau di syarah tuh ya ini kita lihat syarah masalahnya. Kalau di syarah tuh begitu. Jadi begini, misal begini nih, ada niat begini. Kita kan nawaitul wudu'a ya, birafil hadasil asghari. Ya, kan begitu niatnya. Bagaimana tuh? Ataupun diganti, nawaitu toharoti, nawaitu li toharoti anil hadas. Ya. Ataupun nawaitu li toharoti, fakat begitu. Saya niat bersuci karena Allah Ta'ala. Sah nggak wudhunya? Sah nggak wudhunya? Saya niat bersuci karena Allah Ta'ala. Sah nggak wudhunya? Sah. Coba. Kalau orang niat begini kan, tujuan nih wudhu kan kita ini babnya taharah, bersuci. Di dalam bab taharah ada wudhu, ya kan? Ya, nih. Terusnya kita niatnya bukan niat wudhu, niatnya taharah. Nawaitu taharah. Nawaitu taharah anil hadas. Sah apa enggak wudhunya? Sah enggak wudhunya? Sah. Sah. Sah enggak? Kok ragu-ragu? Sah. Sah. Kenapa sah? Kan kalau wudhu juga ngindarin bersuci dari hadas juga, hadas kecil. Ada lagi? Lam yasihil wudhu, tidak sah wudhunya. Toharo ma umum. Ya, toharo ma umum. Umum nggak boleh. Jadi nggak boleh diganti-ganti begitu ya. Nah itu. Jadi rukun wudu ada 6 ya. Kita itu mau kalau bicara niat panjang lebar. Kan ada gini yang tadi ya. Kalau niat itu maksud dan perbuatan bareng, itu niat satu. Ini perbedaannya banding. Yang kedua ada yang namanya maksudnya duluan, mengerjakannya belakangan. Ini namanya azam. Ya, namanya tuh. Ya, jadi beda tuh ya azam sama niat ya. Kita balik awal. Kalau niat, ulang lagi. Kalau niat maksud dan perbuatannya bareng. Kalau azam maksudnya duluan,
ngerjainnya Belakangan. belakangan. Tuh, itu azam namanya. Nah, di mana indah ghuslul wajib? Kan indah ghuslul wajib ketika maksudnya berbarengan ketika membasuh wajah. Awajal di sini bukan seluruhnya. Juz. Jadi kita ulang lagi ke awal nih. Kita balik sebelum kita tutup. Balik ke awal. Niat itu ketika berbarengan membasuh wajah. Di mana? Awal wajah. Awal wajah di mana? Di mana itu tangan nempel, itu di situ awal niatnya. Ya, begini. Nah, nih di sini. Ini awal wajahnya di sini, putar. Kalau nempelnya di sini, berarti di sini awal wajahnya. Di sini niatnya. Mulai niatnya. Di mana ini tangan nempel? Kan nggak mungkin kalau udah begini mah. Nah, akhirnya kebaca ke sini semua. Karena gitu. Awal wajah di sini berarti. Di sinilah awal niat barang. Indah ghuslul wajih itu di awal juz wajah. Di mana kalau juz sebagian dari wajah. Di mana letak tangan pertama nempel? Di sini. Maka di sinilah niatnya barang. Saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil sebagai kewajiban karena Allah Ta'ala. Ya. Di sini awal niatnya. Tuh. Ya. Sama-sama kita bareng-bareng. Kita memperbaiki wudu kita ya. Makanya ini kalau ngaji biar rapi. Kenapa? Kita nggak dihitung. Kita nggak dihitung sholat kalau wudu kita nggak sempurna. Jadi kata Imam Ghazali juga, orang pengen dilihat kekhusyuannya di dalam sholat, dilihat kekhusyuannya di dalam wudu. Makanya kata ada apa namanya itu hadis, la wudu'a liman lam yadkurillah. Tidak dihitung wudu ataupun tidak dianggap sempurna wudunya apabila orang ini tidak mengingat Allah. Makanya Imam Ghazali itu di dalam kitab apa tuh Bidayatul Hidayah ya, Maraqil Budiyah tuh, setiap mau ngambil air ada doanya, cuci tangan ada doanya. Ya. Kenapa? Karena ada satu hadis bilang la wudu'a liman lam yadkurillah. Tuh. Kalau kita udah dengar hadis ini kudu ingat. Ya. Kudu lakuin. Dihafal doanya. Ngambil air bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini ngambil air. Ya, buka keran nih, buka keran ambil air wudu. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Cuci tangan. Doa lagi. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minas su'mi wal halaqah. Ini cuci tangan. Mau kumur-kumur doa lagi. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikrika wa sabitni bil qaulis sabit fil hayati dunya wal akhirah. Itu doa lagi, kumur-kumur. Hidung, doa. Ngirup air untuk hidung, doa. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anni. Nah, ini urusannya wudunya lama, doa mulu. Bagaimana ini? Itu air yang setor habis. Tapi doanya kagak hafal-hafal. Ya, doanya gak apa-apa ya, air habis. Ya udahlah, diganti sholawat aja. Kalau nggak apa, sholawat aja Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Udah beres? Ya. Tuh. Kenapa? La wudu'a liman lam yadhkirillah. Ya. Tuh. Makanya dituntun nama Imam Ghazali tuh. Ya, dituntun. Agar apa? Agar ketika sholat khusyuk. Gitu. Kan
Dzikri tujuannya kan gitu ya. Dzikri untuk mengingat. Sehingga timbul lagi apa tuh? Aqimis shalah. Bagaimana itu? Anil faksa wal munkar, bagaimana itu? Pokoknya itu kan anil faksa'i wal munkar. Orang melakukan sholat itu, mendirikan sholat itu untuk mencegah anil faksa'i wal perbuatan keji dan munkar. Ini sholat yang bagaimana mempunyai efek seperti ini. Enggak gampang untuk mempunyai sholat yang mempunyai efek terhadap perbuatan dan kelakuan kita. Jadi orang yang sholat bagaimana? Orang yang sholat ketika wudunya ingat Allah. Kalau kita kan wudu asal begini wudunya. Yang penting udah niat. Lagi niat aja juga udah kayak orang kesel. Gitu kan? Udah orang kesel. Ya. Belum tambah jenggotnya panjang. Udah di sela-sela. Ini udah jenggotnya tebel banget, udah begini doang. Kan begitu. Nah, bagaimana jenggotnya tipis lah. Udah nggak usah di sela-sela deh. Yang jenggotnya cuma 7 lembar bakal digini-gini. Kayak kan gitu. Pop jenggot itu. Iya. Ya harus. Ya. Topik. Sikat. Ya itu. Nah, bagaimana kalau begini? Ini kan bicara niat. Niat wudu itu kan dia harus di awal juz wajah. Niatnya begini. Dia di sini. Ketika plak di sini udah putar di sini saya niat wudu. Enggak sah. Jadi kita kayak gini nih. Tak. Kan tangan udah sampai sini nih. Tuh, di sini. Awal mukanya kan ini awal wajah. Ternyata dia jalanin baru di sini niatnya. Nah, saya niat wudu karena menghilang wudu, niatnya harus diulang. Niatnya Harus. Ya, niatnya harus diulang. Kenapa? Karena tidak berbarengan. Ya, tidak berbarengan. Begitu. Wudunya sah nggak? Nggak sah. Ngulang lagi. Ulang lagi wudu pertama. Nah, ada lagi itu perkara niatnya banyak ini mah. Ya, kita kan kadang-kadang ya niat lupa. Ada gini lagi niat begini. basuhan pertama niat, ya. Yang kedua, basuhan kedua niat lagi. Ya. Ada yang begini nih. Kenapa? Tujuannya nambal niat yang pertama, takutnya lupa. Bagaimana kalau begini? Nggak sah wudunya. Berapa? Karena niat wudu yang pertama dianggapnya nggak wudu, niatnya nggak sempurna. Nah yang kedua ini juga sama, nggak sempurna. Kenapa? Niatnya untuk menambah, maka ngulang lagi dari awal. Ketika yang kita basuhan pertama udah niat, kedua tuh ragu-ragu, udah niat belum, niat lagi, maka ini tidak sah wudunya. Niatnya nggak sah, maka wudunya nggak sah, maka harus niat lagi yang ketiga. Nah yang ketiga ini baru sah. Jadi kalau orang udah niat sekali lupa, ragu, dia niat lagi. Yang pertama udah gugur sama yang kedua ini gugurnya apa? Karena ragu-ragu, maka diulang sama niat yang ketiga, maka yang ketiga yang sah. Tuh, perkara niat doang Banyak banget ya perkara niat. Perkara niat.
Itu ya, makanya itu perhatikan niatnya. Wudunya tidak sah niatnya, harus diulang lagi wudunya. Ya, ini harus diulang. Gitu. Wudu, perkara niat ini yang paling penting. Ya, kenapa? Belum yang lain-lainnya. Ini perkara wudu dulu. Kenapa? Kalau wudunya rapi, sholatnya rapi. Tuh. Kalau wudunya khusyuk, sholatnya khusyuk. Kalau wudunya bagus, sholatnya bagus. Nanti di akhirat banyak orang nuntut pahala sholat. Banyak. Ternyata pahala sholatnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena wudunya tidak sempurna. Wudunya tidak sempurna. Nah, ini udah tahu. Jadi enggak asal sembarang niat. Enggak asal kalau udah di sini muter di sini niatnya nih. Jadi muter saya niat wudu. Berarti kan ketika kalau udah muter di sini nih, saya niat wudu di sini berarti. Sedangkan awal juz aja di sini dia nempel. Kecuali nempelnya di sini. Berarti di sini awal niatnya. Kalau enggak yang cocok. Ya, di sini awal niatnya. Bukan gitu, Pik. Ya. Ya, itu. Jadi di mana tangan nempel pertama, di situ awal niat. Ya. Di situ. Tak, saya niat wudu. Tuh, balik lagi. Nah, tartib. Ya, yang terakhir yang kena itu tadi tartibu, itu tartib. Enggak boleh nih. Jadi cukup. Nggak boleh, artinya tadi beda sama sunnah. Contoh kita nih kuping nih sunnah, ya habis basuh kaki, basuh kepala kan harusnya basuh kaki, ya kan begitu. Ini kan kuping nggak dibasuh, langsung kaki baik. Kan orang mah yang kagak ngerti mah, lu wudunya kagak sah, kupingnya ditinggal. Lah ditinggal yang mana kupingnya? Kan kalau gitu ya, lu mau wudu kagak sah, kupingnya ditinggal, masa kaki duluan, orang mau kuping dulu, orang tahu dia, gua kan udah ngaji. Sia. Udah disalah-salahin aja, lu gua belum ngaji, gua udah ngaji, makanya kan gitu. Sombong juga kagak boleh nih, kagak boleh. Kasih tahu ini mah sunnah. Ada anak-anak jam sekarang. Terus rukun udah ada berapa? 7. Ada 6, sebut 6. Niat, basuh wajah, basuh tangan, cuci wajah, cuci tangan, basuh sebagian kepala, kuping, kaki. 6. Lah yang itu terus katanya tartib. Yang berapa? 7 dong. Lah kuping apa? Nah itu. Karena apa? Karena dia ilmu wudunya hanya dari melihat, tidak diberikan ilmunya apa? Bahwa ini rukun wudu, ini sunnah wudu, batasan wajibnya di mana, batasan sunnahnya di mana. Kalau sunnah mah sampai segini juga silahkan, nggak apa-apa. Misalkan sakingan ini pengen gaya, tapi tidak boleh melebihi, ya. Tidak boleh wudu memubazirkan air. Gini, kita wudu di masjid, wudu di masjid nih, perkara wudu. Ini sumurnya wudu di tanah wakaf. Kalau wudunya nih kita sakit kadang-kadang kan. Karena kalau tanah wakaf tidak boleh banyak membuang air. Kita wudu nih, 1, 2, kadang-kadang lebih sampai 4. Ya, kan kita wudunya begini. Kan yang keseleng dikit kan gini nih, nggak hitung mulutnya. Ya, yang keempatnya ini haram. Kalau wudu di air sumur masjid yang tanahnya sumur itu adanya di tanah wakaf. Tak boleh. Sekarang ada tukang bakso keliling, dia ambil airnya dari sumur masjid yang tanah wakaf,
dipakai buat kuah. Haram. Kita minum perkara yang wakaf. Wakaf nggak bisa diganggu-gugat kalau wakaf. Makanya bikin kalau buat musola sumurnya jangan di tanah wakaf. Nggak boleh. Ya lebih nggak boleh. Perkara dalam wudhu aja yang keempatnya itu jadi haram. Ini bukan wudhu, dia udah wudhunya was-was mulu, kan banyak air ngebuang, haram tuh. Makanya sekarang mau wudhu di rumah baik yang aman. Ya, di rumah aja, di rumah wudhu, pahalanya lebih gede. Ya. Sayyidina Bilal masuk surga duluan. Ya. Bahkan faidah ataupun maziyah ataupun fadilah, keutamaan orang yang dawam wudhu, dia bakal mempunyai waktu yang lebih. Waktunya tetap 24 jam, tapi dia seolah-olah waktu itu panjang. Baca Quran yang biasanya 1 juz bisa 2 juz. 1 juz yang biasanya berat, 2 juz enteng. Tuh, kalau pengen baca Qurannya enteng 10 juznya atau sekali hatamnya, wudhu jangan pernah batal. Jangan pernah batal. Orang yang nggak pernah batal wudhunya, andai kata dia batal, dia wudhu lagi gitu maksudnya. Orang yang nggak pernah batal wudhunya, dengan sempurna dia melakukan wudhunya, ketika di yaumil ba'as orang dibangkitkan, dia wajahnya bercahaya, cahayanya mengalahkan cahayanya matahari. Ketika di hari kiamat itu matahari secengkal, orang ada yang kebanjiran sama keringatnya. Ya, orang butuh naungan tapi nggak ada naungan. Tapi kalau orang yang jaga wudhunya, dia bakal adem. Cahaya matahari walau sejengkal kalah dengan cahaya air wudhu. Makanya air wudhu jangan pernah dielap. Makruh ngelap air wudhu. Kita kan sakingan ini orang wudhu dilap, jangan. Setiap tetesnya jadi malaikat. Air wudhu jatuh, malaikat. Doain. Kalau malaikat doain berarti minta ampun. Ya Allah ampunin dosa si ini. Pula dia udah wudhu. Jadi kalau habis wudhu jangan dilap, makruh. Biarin aja kering sendirinya. Ya, kering sendirinya. Gitu. Nah, kadang-kadang tebak-tebakan kan begitu. Kenapa orang kentut, orang punya wudhu batal kan nama kentut? Kenapa yang dibasuh muka, bukan kentutnya? Kan kentut mau pantat. Kenapa? Kan yang malu, wah, pantat malu enggak? Lima ini gitu. Kan tetap yang basuh ini, ya. Tuh, begitu kita pahamnya. Artinya perkara-perkara wudhu itu sangat luar biasa kalau kita dalami banyak. Gitu. Nah, kalau orang udah ngambil air, adab tuh perlu, ya. Makanya sunah-sunahnya nanti kita bahas. Sunah-sunahnya lebih banyak. Ya, ada 10 sunnah di dalam wudhu, lebih banyak dari rukunnya. Itu ya, nggak boleh. Artinya kalau kita ngelakuin perkara yang rukun wajib dilakukan, nggak boleh ditinggal. Tartib, nggak boleh. Apa namanya, kita tidak tertib dalam wudhu. Dulu kita belum tahu wudhu, rukun-rukun wudhu. Ya, moga Allah ampuni ya kesalahan kita dalam wudhu. Sekarang udah tahu rukun-rukunnya, kita perbaiki wudhu kita perbagus. Kita udah tahu kata Nabi, wudhu'a liman lam yadkurillah. Nggak dihitung wudhu, nggak dianggap sempurna wudhunya kecuali kita dari mulai balik
lagi dari mulai balik sampai sekarang wudu baik ya orang pernah ini yang namanya doa ya kan kalau wudu juga kita wudu doang pikiran mau kemana-mana apakah ingat tuh Allah kan ingat Allah ketika niatan karena Allah Ta'ala lagi basuh tangan mah ya tadi kemana-mana hatinya sekarang udah tahu perbaiki ya ada apalannya itu doa kalau nggak apal ditulis tempelin di tembok tapi jangan di kamar mandi nggak boleh kalau makanya kalau ada keran di luar tempelin aja doa jangan doa kumur-kumur bukan lagi kita kumur-kumur lagi doa ya kesalak ya, mau kumur-kumur doa Allahumma a'inni ala tilawatin kitabika wa kasrati dzikrika wa sabitni bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu ketika mau kumur-kumur, jangan lagi kumur-kumur Allahumma ya kagak jadi deh. Ada kesel ya, doa ngirup air bukan masukin air ke hidung bukan pedas jadi doa nyium udara adem air gitu doang bukan air yang disedot ya sakit perih ini udah hawa ademnya doang yang disedot makanya doanya Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anni ya Allah berikanlah aku bisa mencium harumnya surga ya. Berilah apa itu arihni itu kan ya Allah berikanlah aku harum-harumnya surga raihatul jannah harum dan wanginya surga kita alhamdulillah udah cium baunya surga tapi jangan sampai ini dosa lagi nih ya jangan sampai dosa lagi ya kita udah nyium harumnya surga dengan bagaimana kemarin kita cium kiswah Sayyidil Wujud Muhammad ibn Abdullah wanginya seperti itu surga jangan sekali-kali ini buat nyium wadon yang belum sah ya Bek iya awas kalau nyium bol ayam gak apa-apa dah kan tahun ngomong bol ayam dikasih cabai balsam Ustaz. Oh balsam parah lagi segar-segar kata Biar dijual nipu lagi ya gak apa-apa ya gak apa-apa itu perkara dulu ya Bik ya sekarang mau jalan masih saja oh masih lagi masuk angin tuh dah ya alama dzakarnahu wa sunanuhu asrata asya'a tasmiyatu wallahu a'lam bishawab. Kira-kira ada paham nggak nih ya kalau nggak ada ya